Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Fitri Ananda dengan NPM 2022-4350-1494, mahasiswa program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Metode Pembelajaran Online Menggunakan Metode Weighted Product. Sistem ini dibuat untuk membantu pengguna mengolah data kuesioner dan membandingkan berbagai metode pembelajaran online berdasarkan sejumlah kriteria. Sistem tidak hanya menampilkan hasil rekomendasi akhir, tetapi juga menyajikan seluruh tahapan pengolahan data dan perhitungan metode weighted product secara runtut dan transparan. Pada halaman awal, terdapat dua pilihan, yaitu menu masuk dan daftar. Pengguna yang belum memiliki akun dapat memilih menu daftar, kemudian mengisi nama lengkap, alamat email, dan nomor WhatsApp. Setelah akun berhasil dibuat, pengguna dapat masuk ke dalam sistem menggunakan nama lengkap dan kata sandi yang telah didaftarkan. Sistem juga menyediakan pilihan ingat saya dan lupa kata sandi yang dapat digunakan untuk membuat tautan sementara pengaturan ulang kata sandi. Selanjutnya, di sini saya akan memasukkan URL link saya yang berisi data kuesioner. Pada halaman yang sama, masukkan bobot awal kriteria saya, yaitu C1-nya 5, C2-nya 4, C3-nya 3, C4-nya 4, dan C5-nya 5. Oke, setelah itu kita akan memasukkan proses weighted produknya atau proses perhitungan. Nah, di sini ada menu masukkan data, beranda, preprocessing data, parameter utama, pengolahan data yaitu ada data alternatif, data kriteria, bobot kriteria, jenis atribut, matriks keputusan, normalisasi bobot, penyesuaian bobot, vektor S, vektor V, pemeringkatan, dan menu laporan. Sebelum melakukan perhitungan, sistem menjalankan tahapan preprocessing data yang terdiri atas data cleaning, data transformation, dan data reduction. Pada tahap data cleaning, sistem memeriksa data kosong, data duplikat, jawaban yang tidak lengkap, kategori jawaban yang tidak dikenali, serta kesesuaian struktur kolom berdasarkan hasil pemeriksaan. Seluruh 79 responden dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam proses perhitungan. Pada tahap data transformation, jawaban kuesioner yang berbentuk kategori diubah menjadi nilai numerik, jawaban sangat tidak setuju dikonversi menjadi nilai 1, tidak setuju menjadi 2, netral menjadi 3, setuju menjadi 4, dan sangat setuju menjadi 5. Selanjutnya, pada tahap data reduction, kolom identitas responden seperti timestamp, nama, jenis kelamin, usia, dan status dipisahkan dari kolom penilaian. Menu data mentah menampilkan data sebelum proses preprocessing, dan data bersih menampilkan data yang telah siap digunakan dalam perhitungan. Ini ada data mentah dan ini data bersih. Pada menu data alternatif, sistem menampilkan 25 metode atau platform pembelajaran online yang diberi kode A1 sampai A25. Alternatif tersebut antara lain ada Zoom, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams, Edmodo, YouTube, Discord, WhatsApp, Ruang Guru, Moodle, Coursera, Skype, dan beberapa platform lainnya. Pemberian kode alternatif digunakan untuk mempermudah proses pengolahan dan penelusuran hasil perhitungan. Selanjutnya ada data kriteria, menampilkan 5 kriteria yang digunakan dalam penelitian, yaitu C1 kemudahan pengguna, C2 interaktivitas, C3 efisiensi penggunaan data internet, C4 fleksibilitas waktu, dan C5 ada penggunaan atau kapasitas pengguna. Pada menu bobot kriteria,
Sistem menentukan tingkat kepentingan setiap kriteria. Sementara itu, menu jenis atribut menunjukkan bahwa seluruh kriteria ditetapkan sebagai atribut benefit. Artinya, semakin tinggi nilai suatu alternatif pada kriteria tersebut, semakin baik pula penilaiannya. Selanjutnya di sini ada matriks keputusan. Matriks keputusan berisi nilai rata-rata penilaian seluruh responden valid untuk setiap alternatif terhadap kelima kriteria. Setiap baris menunjukkan alternatif, sedangkan setiap kolom menunjukkan kriteria. Sebagai contoh alternatif A9, yaitu ada WhatsApp. WhatsApp memperoleh nilai C1 sebesar 4,3165, C2 4,2405, C3 4,1266, C4 4,3418, dan C5 4,2025. Setelah matriks keputusan, yaitu sistem akan melakukan normalisasi bobot. Setiap bobot awal dibagi dengan jumlah seluruh bobot yang bernilai 21. Hasilnya, bobot normalisasi C1 adalah 0,2380, C2 0,1904, C3 0,1428, C4 0,1904, C5 0,2380. Jumlah seluruh bobot normalisasi harus mendekati 1. Selanjutnya, sistem melakukan penyesuaian bobot berdasarkan jenis atribut karena seluruh kriteria merupakan atribut benefit, seluruh bobot tetap bernilai positif. Tahap selanjutnya adalah perhitungan vektor S. Nilai vektor S diperoleh dengan memangkatkan nilai setiap kriteria menggunakan bobot yang telah dinormalisasi. Kemudian seluruh hasilnya dikalikan. Proses tersebut dilakukan pada setiap alternatif. Sebagai contoh alternatif A9, yaitu WhatsApp. WhatsApp memperoleh nilai vektor S sebesar 4,2519. Nilai vektor S dari seluruh alternatif kemudian digunakan untuk menghitung nilai vektor V. Selanjutnya, di sini ada perhitungan vektor V. Vektor V merupakan nilai preferensi relatif setiap alternatif. Nilai tersebut diperoleh dengan membagi vektor S masing-masing alternatif dengan total seluruh vektor S. Total vektor S pada data penelitian adalah 90,7797440103. Berdasarkan hasil perhitungan, WhatsApp memperoleh nilai V sebesar 0,046. Semakin tinggi nilai vektor V suatu alternatif, semakin tinggi pula tingkat preferensinya dibandingkan alternatif yang lain. Selanjutnya di sini ada menu pemeringkatan. Pada menu pemeringkatan, sistem mengurutkan seluruh alternatif berdasarkan nilai vektor V dari nilai terbesar hingga nilai terkecil. Tabel pemeringkatan menampilkan peringkat kode alternatif, nama alternatif, nilai vektor S, nilai vektor V, dan keterangan hasil. Berdasarkan data dan bobot yang digunakan dalam penelitian, WhatsApp memperoleh peringkat pertama dengan nilai vektor V sebesar 0,0468378392. Hasil tersebut hanya berlaku berdasarkan data kriteria dan bobot penelitian, sehingga tidak menunjukkan bahwa WhatsApp selalu menjadi pilihan terbaik dalam suatu kondisi. Untuk memastikan perhitungan telah diterapkan dengan benar, dilakukan pengujian dengan membandingkan hasil perhitungan manual dan hasil yang dihasilkan oleh sistem. Perbandingan dilakukan terhadap normalisasi bobot, nilai vektor S, nilai vektor V, jumlah seluruh vektor V, dan hasil pemeringkatan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perhitungan manual dan sistem menghasilkan nilai yang sama. Dengan demikian, penerapan metode weighted product pada sistem dinyatakan telah sesuai. Selanjutnya di sini ada menu laporan. Sistem juga menyediakan menu laporan yang digunakan untuk menyimpan hasil pengolahan data. Pengguna dapat memilih laporan ringkasan hasil keputusan, laporan pre-processing data, laporan perhitungan weighted product, serta laporan visualisasi dan pemeringkatan. Laporan tersebut dapat diunduh dalam format PDF, CSV, atau XLSX sesuai dengan format yang tersedia. Dan di sini saya akan mencoba unduh PDF.
Oke, silakan ditunggu. Setelah laporan berhasil diunduh, maka di sini ada hasilnya. Ini contoh hasil laporan. Setelah seluruh proses selesai, pengguna dapat menekan tombol keluar untuk mengakhiri sesi dan kembali ke halaman masuk. Demikian demonstrasi sistem pendukung keputusan pemilihan metode pembelajaran online menggunakan metode Wicked Product. Sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengolah data penilaian dan menghasilkan rekomendasi metode pembelajaran online secara objektif, terukur, sistematis, dan transparan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.